Salam saudara, dari wanita usia 32 tahun sudah menikah di Surabaya. Saya diceraikan oleh suami saya sudah 9 tahun menikah dan punya anak 2. Setelah menikah 9 tahun dicerai dan punya anak 2. Awalnya dia beralasan bingung dengan selingkuhannya. Pernah selingkuh dari tahun 2018. Kemudian ia mengajukan gugatan dengan alasan saya tidak menghargai dia dan sering terjadi pertengkaran. Dia juga mengatakan sudah tidak cinta, mati rasa, dan sampai kapanpun dia bisa berselingkuh berkali-kali dengan siapapun karena memang sudah tidak cinta, tidak bahagia dalam pernikahan. Sebentar, saya potong sampai di sini dulu. Tidak sedikit pria yang menceraikan istrinya mengarang, menyusun alasan. Ya, istri tidak bertanggung jawab lah, dan lain-lain. Mungkin ada unsur itu, tetapi itu mestinya tidak menjadi alasan cerai. Kalau kemudian alasan yang lain sudah tidak cinta, itu bukan karena tidak cinta. Karena hatinya dibagikan ke wanita lain. Dia malah berkata di sini, karena sudah tidak cinta dia bisa berselingkuh berkali-kali. Ini pria pikir dunia ini tidak ada hakimnya. Dia pikir dunia ini tidak ada hukumnya. Ini pria yang tidak berakhlak, tidak bermoral, tidak berakal. Jangan jadi pria seperti ini, saudara. Berat tuaiannya, berat akibatnya. Saya teruskan, selama ini suami saya juga kurang bertanggung jawab karena kebutuhan rumah tangga kami seperti rumah, sekolah, anak-anak masih dibantu oleh kedua orang tua kami. Saat ini saya masih dalam posisi bertahan dalam proses perceraian, sudah sampai di persidangan. Suami saya sudah tidak pulang ke rumah dan tinggal di rumah orang tuanya semenjak saya menemukan foto selingkuhannya. Apakah saya tetap harus bertahan? Saya takut ini hanya sia-sia saja daripada menghabiskan uang orang tua saya untuk pengacara. Dan apakah kalau saya pertahankan pun cepat lambat di usia tua atau beberapa tahun lagi dia akan menceraikan saya kembali. Kalau kasus sudah ada di pengadilan, biasanya saya selalu mencegah untuk cerai. Tetapi kalau sudah ada di pengadilan seperti ini, kemungkinan besar cerai. Kalau cerai, saya sarankan kamu tidak menikah lagi, kamu membesarkan anak-anak saja dan menikmati kebahagiaan dengan anak-anak. Kamu menikah lagi akan membawa persoalan besar. Kemungkinan Tuhan hajar dia dan kembali itu besar. Diajar sudah pasti, kembali memang belum pasti. Tetapi saya menganjurkan kepada kamu mencari kerajaan surga saja. Ya, cerai kamu terima, tapi jangan bermaksud atau berniat mau menikah lagi. Ayo kita cari kerajaan surga saja. Amin. Dari wanita usia 46 tahun, Salam Amang Pendeta, ini di Medan ya. Saya mohon doa untuk anak saya Amang, umur 18 tahun, minta dukungan doa untuk anak kami biar lulus dari ujian ya Amang. Oke, saya sebutkan namanya di hati saya dalam nama Yesus Kristus. Tuhan tolong anaknya. Bapa tolong anak dari wanita ini. Amin. Dari pria usia 31 tahun, sudah menikah di Bandar Lampung. Pak Era, saya sangat-sangat terberkati oleh pengajaran Bapak yang saya ikuti belakangan ini
dan membuat hidup saya berubah. Dan itu terbukti. Pak Era, saya sangat termotivasi dan ingin menginjili banyak orang dengan pengajaran yang benar seperti air susu yang murni, supaya orang berubah hidupnya juga seperti khotbah-khotbah Bapak. Kira-kira saya harus mulai dari mana ya Pak? Saya yang dari awam ini tidak memiliki gelar sekolah teologi, tetapi ingin sekali memberitakan Injil yang murni supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Karena dari pengajaran Pak Era saya ikuti untuk masuk langit baru bumi baru harus mempunyai standar hidup yang ditentukan oleh Tuhan, yaitu berkenan, lalu sempurna. Sementara pengajaran yang beredar khususnya di gereja saya terlalu sibuk dengan liturgi-liturgi dan upacara perayaan di dalam komunitas persekutuan doa karismatik yang saya ikuti dalam pelayanan, juga rata-rata pengajarannya yang ditangkap hanya sebatas menjadi orang baik seperti pada umumnya, dan lebih banyak bicara berkat duniawi tanpa menekankan hidup kudus, hidup tak bercacat dan tak bercela, tidak menekankan pada kekekalan. Pertanyaannya, apa perlu Pak saya pindah ke gereja, ke GSKI yang lain denominasi? Saya lebih bertumbuh lagi dan tapi masih saya lebih bertumbuh lagi di sana. Tapi masih banyak pertentangan oleh keluarga. Dan apa perlu saya sekolah teologi supaya bisa diterima jika menginjil dimanapun berada? Kemudian langkah konkret apa yang harus saya ambil dalam komunitas supaya mereka dalam kurung teman dalam komunitas mengerti pengajaran yang benar. Sementara saya kebagian tugas untuk menyampaikan firman di mimbar secara giliran hanya 3 bulan sekali. Karena sistem dalam persekutuan doa kami diperbolehkan banyak yang maju di mimbar. Bahkan anak-anak yang baru bergabung belum pernah belajar Alkitab oleh koordinator kami diperbolehkan untuk menyampaikan firman, padahal mereka boleh dikatakan belum belajar yang benar. Bagaimana mau mengajar orang lain? Dan yang terakhir Pak, apa perlu saya mendirikan persekutuan doa sendiri yang menekankan pengajaran yang benar atau Injil murni? Karena ini yang saat ini sedang saya pikirkan terus menerus. Yang pertama, menginjil itu sebenarnya pada intinya bersaksi melalui perbuatan. Siapapun yang kita temui, kita menjadi berkat bagi dia. Dan itu merupakan mekanisme yang otomatis. Kalau saudara memang memiliki kehidupan rohani yang baik, pasti menggarami. Garam itu dimanapun asin. Terang lampu itu dimanapun mengusir kegelapan. Soal pindah ke sinode GSKI, jangan dipaksakan atau jangan ngotot. Tetap di gereja di mana Anda berbakti, Anda punya kesempatan untuk menjadi berkat. Kalau 3 bulan sekali Anda baru bisa berkhotbah, tidak apa. Kehidupan setiap harinya lah yang membuat saudara bisa memberkati mereka. Ya. Harus benar-benar bertanya kepada Roh Kudus apakah Anda perlu pindah dari gereja Anda ke GSKI, ya. Tetap di persekutuan doa Anda masih bisa menjadi berkat, apalagi di persekutuan doa Anda ini anak-anak yang baru bergabung saja boleh bicara di depan atau di mimbar. Ini bahaya. Jagailah kelompok atau komunitas ini, ya. Lalu kalau sampai memang tidak bisa, ada titik temu, Anda bisa membuat persekutuan doa sendiri. Nah, pada waktu itu Anda mungkin bisa pindah ke GSKI. Tapi ini bukan prioritas ya. Doakan, gumuli. Oke, dari pria
usia 37 tahun, sudah menikah, 1 anak, Bekasi, jemaat THB Bekasi. Pria usia 37 tahun. Om Eras, saya jemaat di THB Bekasi dari tahun 2002. Saya tinggal di Bekasi sampai saat ini, kami masih beribadah di THB. Terkadang kami sekeluarga juga ibadah di GSKI Mall Arta Gading. Tetapi kemarin saya baru tahu kalau Pastor Anu, tidak saya sebut namanya ya, pelayanan khotbah di THB, artinya gembala setempat juga tidak bersama Om Eras lagi ternyata. Ya, padahal panutan saya adalah Om Eras dan gembala ini. Maka saya jadi sedikit bersedih. Tapi sekarang ini saya masih terus mengikuti seminar Logos dari Om Eras, ditambah saya juga lihat video khotbah dari Pastor Wiknyo Tanto yang sejalan dengan Om Eras mengenai Logos. Sekarang ini ada satu pertanyaan yang saya ingin ketahui, Om. Jika Tuhan Yesus baru ada semenjak di kandungan Maria di Perjanjian Baru, maka sebelum ada di kandungan Maria di PL, di manakah Allah anak berada serta eksistensinya? Terima kasih. Yang pertama mengenai nama yang Anda sebut yang tidak saya baca, memang sudah tidak bersama-sama dengan saya lagi. Ya, ada beberapa yang sudah tidak bersama-sama dengan saya, mereka sudah memiliki tempat pelayanan lain. It's okay. Jangan sedih, jalani saja hidup ini, memiliki waktu untuk bertemu dengan Tuhan setiap hari, supaya Anda punya kepekaan untuk bisa membedakan yang benar dan yang tidak benar. Mengenai praeksistensi Yesus, saya tidak pernah memastikan Yesus itu siapa. Apakah dia Malak Yahweh? Apakah salah satu dari anak-anak Allah, Beni Elohim, Beni Yahweh atau Beni Elohim? Siapapun Yesus sebelum Natal buat kita tidak penting. Yang penting pada waktu menjadi manusia, kalau yakin ada Yesus sebelum pranatal atau sebelum Natal, yang penting Yesus itu manusia 100% waktu berdaging seperti kita. Tentu sekarang dia Tuhan Allah yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Ya, itu maksudnya. Jadi saya tidak menentang Yesus tidak pernah ada, tidak pernah kita tahu, maka kita jangan berasumsi. Itu tidak berguna bagi kita, bagi pertumbuhan iman kita. Yang berguna bagi pertumbuhan iman kita adalah Yesus menjadi manusia seutuhnya dan mengenakan firman atau logos sampai kepenuhan Allah. Dan inilah yang harus menjadi contoh teladan kita. Itu maksudnya. Yang membuat orang tidak suka, mereka yakin Yesus itu logos sendiri. Saya percaya Yesus logos, tapi bukan otomatis penjelmaan. Yesus menjadi sang logos, sang firman lewat proses pengenaan firman atau logos itu. Supaya Yesus menjadi teladan kita. Dan Yesus ditinggikan. Saya tidak bisa menjelaskan dalam waktu singkat, sebab seri Logos sudah sampai 22 seri dan setiap seri lebih dari 1 jam. Jadi kalau orang tidak belajar ya tidak mengerti, taunya sesat, dan itu tuduhan yang tentu tidak bijak, tidak baik. Oke, dari wanita usia 35 tahun belum menikah bekerja di Singapura. Pak Eras, saya selalu ikuti program rohani Pak Eras. Begini Pak, pacar saya umur 35, sama-sama kerja di Singapura, orang Denmark. Kita ada rencana nikah. Saya tergolong orang rohani, tiap hari saya bangun jam 4.30 baca Alkitab dan bangun mesbah doa. Puji Tuhan saya akhir-akhir ini mendapat mujizat
Penyakit lutut dan pinggang saya disembuhkan setelah selesai baca Alkitab Kejadian, dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi pacar saya lahir Kristen, dibaptis, ya tapi seperti orang-orang Eropa sudah tidak rohani, tidak ke gereja, percaya kerja rajin dan berbuat baik sudah cukup. Saya teringat kalau nikah harus dengan orang yang seiman. Memang pacar saya Kristen, tapi kalau sudah tidak rohani begitu, seperti agnostik. Apakah masih tergolong seiman, Pak? Saya tidak mau kalau nikah saya malah jadi jauh dari Tuhan Yesus. Nggak mau nikah dengan orang yang salah. Lebih baik tidak nikah, nggak apa-apa. Seperti Pak Eras bilang, pasangan kita sebenarnya Yesus Kristus. Ya, jangankan orang Eropa yang Kristen hanya label kulit kosong, ya. Orang Indonesia yang menjadi Kristen rajin ke gereja pun belum tentu dewasa. Setelah menikah ternyata karakternya buruk dan membawa kesulitan hidup. Anda menikah dengan pria ini tidak banyak bahagia. Nanti akan ada banyak susahnya. Anda tidak bisa membayangkan orang Eropa seperti orang Indonesia. Individualisnya tinggi. Anda mungkin bisa menikmati keindahan seks, libido, kemesraan secara romantika, tetapi harganya mahal. Saran saya pertimbangkan. Ya, karena keselamatan itu hal utama. Anda hidup bersama dengan orang bukan hanya di ranjang atau di meja makan, tetapi sepanjang waktu. Kalau ketemu dengan orang yang filosofinya beda, sulit. Saya sering mengatakan lebih baik tidak menikah daripada menikah dengan orang yang salah. Itu benar sekali. Jangan menambahi kesulitan. Hidup sudah sulit, jangan menambahi kesulitan. Jawaban saya ini cukup, kamu minta hikmat Tuhan. Kalau saya jadi kamu, saya akan berpikir ulang menikah dengan pria yang Kristen tapi sebenarnya tidak seiman. Imannya itu iman dunia, bukan iman kepada Yesus. Oke. Dari pria usia 45 tahun menikah di Bogor. Pak Era, saya mau cerita. Setelah ibadah pagi tanggal 19 Agustus 2023, Pak Eras menyerahkan mikrofon pendeta. Setelah ibadah pagi, Pak Akyong ya, Pak Kiong ya, Cornelis Kiong. Maaf kalau saya salah menyebut, dengan lagu penutup. Kiranya engkau temukan di matamu, aku berkenan, lagunya itu. Ada suara lembut di hati saya. Kamu tidak perlu cari tahu apapun tentang dunia ini, karena semua yang ada di dunia ini akan lenyap. Kamu hanya perlu cari tahu tentang Tuhan yang membawamu ke kekekalan. Seketika saya pun langsung teringat 2 Petrus 3 ayat 10-11. Bunyinya, tapi pada hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Puji Tuhan, saya bahagia dengan suara ini di hati saya. Semoga suara ini bisa menjadi sebuah lirik lagu. Apakah ini benar-benar suara roh di hati saya? Oh ini ya. Tolong dicatat nak. Lirik, jadi bisa jadi lirik lagu. Kamu tak perlu cari tahu apapun tentang dunia ini, karena semua yang ada di dunia akan lenyap. Sebenarnya ke lirik-lirik lagu saya sudah memuat kalimat-kalimat yang Anda maksudkan. Dan menurut saya memang itu suara Tuhan yang diberikan kepada Anda pada hari itu.
Ya, diberkati saudara. Amin. Dari wanita usia 52 tahun, sudah menikah 4 anaknya. Pak, ada kegelisahan dalam hati saya melihat perkembangan anak-anak saya, terutama yang nomor 1 dan 2. Yang terlihat agak ketus dan agak egois dalam hal berbicara maupun sikapnya pada saya. Beberapa tahun lalu memang kami mengalami masalah yang berat dari perselingkuhan dan sikap acuh dari suami terhadap mereka, anak-anak saya waktu di SD. Menjelang kuliah ikut kegiatan gereja di Rehoboth, mulai sekolah minggu, belajar Alkitab, liburan, berkemah, dan seminar remaja. Puji Tuhan mereka kuat sampai sekarang. Mulai bekerja, saya melihat ada perubahan sikap dari mereka berdua, seperti suka marah, egois, dan ketus. Menurut saya mereka sekarang terpengaruh tempat kerja dan pengalaman melihat perlakuan papanya yang egois dan sikapnya yang cuek terhadap kami. Yang mau saya tanyakan yang pertama, bagaimana menghadapi anak-anak saya yang bersikap seperti ini? Karena sebelumnya mereka baik dan ramah. Kadang saya tidak banyak omong karena takut sakit hati melihat sikap dan jawaban mereka. Saya berharap baik dan berbicara seperlunya saja. Bagaimana mengatasi hal ini supaya lebih natural, Pak, terhadap mereka? Sikap ibu yang tidak banyak bicara seperlunya itu sudah tepat. Kalau ibu sudah biasakan hal ini, nanti ibu makin natural. Ibu bicara pada waktu yang tepat, dengan isi konten ucapan yang tepat, dan di suasana yang tepat, dan di tempat yang tepat. Tuhan akan memberi hikmat. Jadi ibu akan pasti berbicara dipimpin Roh Kudus untuk menegur, mengingatkan mereka. Dulu mereka baik-baik, sekarang karena satu dan lain hal menjadi egois, menjadi ketus bicara. Ibu harus berjuang menyelamatkan mereka. Ciptakan suasana rohani di rumah, walaupun suami ibu tidak rohani mungkin, bahkan pernah membuat goresan negatif. Ibu yang harus membuat goresan positif. Kita kembalikan ke Tuhan. Persoalan masalah seperti ini tidak bisa kita tanggulangi sendiri. Hanya Tuhan yang bisa tolong. Ya, oke. Yang kedua dari ibu yang sama, suami saya sudah lumayan baik sekarang, Pak. Oh, puji Tuhan. Lalu hasil perbuatannya imbas pada anak-anak ini sepertinya dia tidak menyadarinya. Oke. Bahwa dia pernah melakukan hal yang berimbas sampai sekarang. Jangan dibangkitkan, jangan mengangkat ini jadi masalah, ya. Anda diam. Jujur saja saya sedih. Saya sudah mendidik anak-anak dan selalu membawanya pada Tuhan melalui kegiatan di gereja, tapi mereka sudah mulai besar seperti ada pemberontakan hidup dalam tatanan Allah. Doakan, Pak, supaya mereka tetap menjadi anak yang rendah hati dan takut Tuhan. Saya tidak mau mereka terbawa arus dunia yang semakin jahat. Saya sekarang harus bagaimana, Pak, sedangkan suami kurang peduli akan perkembangan anak-anak karena lebih memilih repot dengan masalah-masalah pekerjaan. Thanks, Pak Eras. Sebelumnya maaf kalau terlalu panjang. Saya dan anak-anak sangat mengasihi Pak Eras. Sehat selalu ya, Pak. Tuhan melindungi Pak Eras. Ibu sudah melakukan yang terbaik dan memenuhi bagian ibu, yang menjadi istri yang baik mendampingi suami walaupun suami kurang atau tidak baik. Ibu sudah mendampingi anak-anak dan anak-anak sudah menjadi baik. Walaupun sekarang ada perubahan, tetapi benih yang ibu sudah tanam tidak mungkin akan hilang dengan mudah. Tetaplah bersikap seperti ini, setia. Tuhan akan memberi jalan keluar. Ibu jangan menjadi gusar sampai kurang bahagia.
Karena kalau ibu gusar jadi kurang bahagia, ibu memberhalakan masalah. Ibu harus punya prinsip, Yesus cukup bagiku. Dia kebahagiaan kita. Ya, Tuhan kebahagiaan kita. Tuhan memberkati. Sekarang kita mulai lagi dengan wanita usia 52 tahun ya. Ini menikah 2 anak di Surabaya. Pak Eras yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya ingin mengucapkan terima kasih atas firman Tuhan yang murni yang Bapak ajarkan sehingga banyak mengubah hidup saya. Kehidupan saya boleh dibilang tidaklah mudah Pak, namun saya bersyukur kepada Tuhan melalui proses ini. Saya patah hati dengan dunia, mengarahkan hati hanya ke Tuhan dan kerajaannya, dan sibuk berkemas-kemas. Wah, mantap. Kalimat yang saya ucapkan dalam khutbah telah menjadi kehidupan ibu ini. Di awal pernikahan orang tua saya mengalami kebangkrutan yang mengakibatkan saya sering mengalami perundungan di keluarga besar suami karena saya tinggal di rumah ibu mertua. Keadaan ini diperparah oleh sifat ibu mertua yang suka curiga dan memfitnah berdasarkan premis yang tidak benar. Berdasarkan anggapan yang tidak benar. Akibatnya suami sering memarahi saya. Sifat jelek suami saya bila marah, dia akan membentak-bentak, berkata kasar, maki-maki, dan bisa silent treatment sampai 2 bulan. Jadi diem, tidak membicara. Ibu mertua saya juga sering menyindir, memfitnah, menjelek-jelekan saya di keluarga besarnya. Saya banyak diam, namun saya stres. Saya banyak menangis di kaki Tuhan saat itu. Suami juga sering keluar malam. Saya tidak tahu, saya tidak boleh membalas, namun sebenarnya di hati kecil saya belum bisa ikhlas diperlakukan seperti itu. Di titik terendah saya tetap mencari Tuhan. Saya tetap berpegang erat pada firman Tuhan. Hingga suatu hari saya menemukan khotbah Pak Eras di radio. Tiap malam ketika anak-anak sudah tidur, saya selalu mendengar khotbah Pak Eras. Saya sangat dikuatkan dan diubahkan mindset saya. Hanya merindukan Tuhan dan langit baru, bumi baru. Saya menjadi pribadi yang kuat, tidak mudah putus asa, tidak gampang menangis, dan tidak mengasihi diri sendiri. Berjuang menjadi sempurna seperti Bapa serupa dengan Tuhan Yesus. Padahal pengertian saya tidak sampai di situ, Pak. Keuangan kami makin susah, lalu kami pindah ke kota kecil, membuka usaha toko kecil-kecilan. Aset kami di kota sebelumnya kami jual untuk membayar hutang, sisanya untuk anak-anak sekolah dan hidup. Tapi kemudian sisa uang tersebut ditipu ipar kami, Pak. Awalnya dia pinjam dengan janji dalam 1 minggu akan dikembalikan. Suami saya kasihan karena dia lagi dalam kesulitan. Kemudian semua sisa uang tersebut dipinjamkan. Namun janji itu dia ingkar, kami benar-benar tertipu. Waktu menyadari kita telah ditipu, yang ada dalam pikiran saya hanyalah mengampuni, Pak. Kemudian ipar kami sekeluarga juga mengalami kesulitan keuangan dan pindah ke kota kami, sehingga kami tinggal satu kota. Namun di tengah keterbatasan, saya tetap memberkati dengan cara mengirim sebagian makanan yang kami ada. Saya sering masak dan saya kirim mereka, Pak. Saya benar-benar ingin menyenangkan hati Bapak di surga dengan melakukan firman Tuhan di Roma 12 ayat 20. Yang mengherankan, Pak, saya tidak ada dendam, padahal dengan dia ditipu kami, dengan dia tipu kami. Kami benar-benar tidak ada uang, Pak, bahkan untuk bayar uang kuliah, kami hanya mengandalkan hasil sehari-hari dari toko kami. Tidak ada ya tabungan sama sekali, sedangkan yang dia tipu ratusan juta dan itu benar-benar uang terakhir yang kami punya. Tapi Tuhan benar-benar menunjukkan kemurahannya. Anak saya masuk mendapat beasiswa sehingga dia bisa masuk ke universitas yang bagus dengan membayar dengan sangat murah
lalu dia lolos seleksi dan dapat beasiswa bergengsi lainnya sehingga kuliahnya gratis dalam berikutnya. Sekarang di semester 6. Tapi dia sudah mendapat pekerja, Pak. Puji Tuhan. Saya menyadari keadaan kami merupakan disiplin Tuhan juga. Sekarang suami saya berubah makin hari makin pengertian, tidak kasar. Mulai sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kami sekarang hidup lebih tenang meskipun tengah berjuang dalam pemenuhan kebutuhan, Pak. Saya berpegang prinsip yang Bapak Eras ajarkan, yaitu diam, diam, dan diam. Ini benar-benar manjur, Pak. Oh ya, sekarang ibu mertua saya juga tinggal bersama kami. Ini kesaksian hidup saya. Semoga bisa menjadi berkat buat ibu-ibu yang mengalami problem keluarga seperti saya. Terima kasih Pak Eras, kiranya Tuhan memberkati pelayanan Pak Eras. Luar biasa kesaksian ibu ini. Ya, dengan jurus diam, ya dia bisa mengalahkan keadaan yang sulit ya, yang dia hadapi ya. Dari wanita usia 58 tahun menikah 3 anak di Cibubur. Salam, tolong sampaikan saran kepada Pak Eras untuk menggunakan Alkitab Terjemahan Baru edisi 2 dari Lembaga Alkitab Indonesia yang sudah disosialisasikan ke gereja-gereja. Jemaat sudah menggunakan Terjemahan Baru ini, Terjemahan Baru 2 ini. Misalnya kata diberikan yang terdapat pada 1 Yohanes 14 tidak tertulis lagi di Alkitab. Oke. Kata Allah huruf kecil sudah diganti menjadi ilah. Dan banyak lagi pembaruan berbagai aspek. Dan kami komunitas pecinta suara kebenaran dapat terus belajar dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2 melalui Bapak Rohani kami Pak Eras. Oke. Terima kasih untuk saran ini, saya akan sangat perhatikan ya. Kalau saya mengutip yang lama karena saya mau mengingatkan bahwa tafsiran para pendeta-pendeta sebelumnya itu tidak tepat ya. Itu maksudnya. Ya, supaya tahu ya, Yesus menampilkan kemuliaan bukan karena diberi gratis oleh Allah, tapi karena dia berjuang dan menghasilkan buah hidup seperti itu. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati saudara.